sosok orang kaya yang datang dengan kerelaan memberikan hartanya menandakan datangnya pertolongan dari arah yang tidak terduga sebagai manifestasi janji Allah kepada mereka yang berjuang di jalannya. Ini sebagaimana mubasyirat yang sudah pernah disampaikan bahwa yang uzlah itu Allah sendiri yang menanggung rezekinya. Jangan terlalu khawatir harusnya. Jadi mungkin ada teman-teman yang masih ini mimpinya Mahesa tahun 2024, 2 tahun yang lalu ya. Berarti sekarang dia sudah umur 15 tahun. Kita baca dulu mimpinya. Berarti ini berhubungan dengan mimpi Muhammad Qasim sendiri. Yang dalam mimpinya dia mengatakan bahwa akan ada, kalau dalam mimpi orang-orang terpilih, mereka bahkan memiliki mimpi-mimpi mengagumkan dari Allah yang sejajar dengan mimpi-mimpi Qasim. Ini salah satunya mimpi yang mengagumkan tersebut. Kata Mahesa, saya bermimpi Kang Diki mendapat donasi dari seseorang donatur yang kaya raya. Dan uang tersebut dipakai Kang Diki untuk memesan sebuah pesawat untuk memberangkatkan kita, penghuni Tanah Uzlah, ke Pakistan. Di saat saya naik pesawat, saya melihat ke bawah dan ternyata pulau-pulau yang ada di Indonesia tiba-tiba hilang seakan akan tenggelam. Ini terkhusus untuk rakyat Indonesia dan para pemimpinnya. Jadi mimpi tenggelam itu maknanya dia simbolik. Bisa jadi kekuasaan yang ada yang akan tenggelam, kekuasaan politik. Bisa juga secara literal. Kita lihat saja nanti ya, biar kita tidak berspekulasi. Sesampainya di Pakistan, saya diperlihatkan bahwa perang dunia berkecamuk di Timur Tengah yang mengakibatkan Timur Tengah hancur termasuk Palestina. Namun Mekah masih ada. Kemudian saya kembali ke Pakistan. Saya merasa Muhammad Qasim sudah menjadi presiden Pakistan. Bisa maknanya dia sebagai pemimpin secara literal, bisa juga pemimpin secara rohani seperti yang ada di Irak. Dan kami semua termasuk muslim di berbagai negara datang ke Pakistan. Ini ada dalam mimpinya Muhammad Qasim kan? Bahwa semua orang akan datang ke sana membangun Islam di Pakistan. Jadi ini sekaligus untuk Muhammad Qasim sendiri menyadarkan bahwa ada banyak orang yang mimpinya setara dengan mimpi dia. Jadi jangan kesampingkan, jangan hanya di mimpinya dia saja. Banyak yang bermimpi. Bahkan ini anak remaja ini, dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba bermimpi seperti ini. Itu artinya lebih besar kemungkinan dari Allah, karena dia nggak pernah memikirkan seperti itu. Nggak tahu kan dia tentang hadis. Lalu kita semua dikumpulkan oleh Muhammad Qasim dalam sebuah ruangan untuk mengatur strategi perang. Saya merasa Muhammad Qasim sebagai pemimpin perang dan dia memakai pedang Nabi Muhammad yang ujungnya bercabang dua. Kalau pedang berarti maknanya kepemimpinan. Ada kan mimpinya Muhammad Qasim diserahkan pedang ketika ziarah ke makam Nabi dan dia diserahkan pedang, tapi disembunyikan. Apa maknanya disembunyikan? Dia nggak mau, dan nggak mau ketahuan. Dan hari ini itu yang terjadi, dia nggak mau. Kalau saya menganggapnya dia melarikan diri dari takdir, tapi dikejar takdir. Kemudian saya melihat perang terjadi lagi. Pihak musuh mencoba menghancurkan Arab, lalu Arab tertekan dan hancur sampai setengahnya. Berarti ini akan terjadi. Ketika sudah hancur setengah, pihak musuh pindah melawan Pakistan. Dan pihak kami khususnya penghuni Bukit Lebah ada yang meninggal karena tertembak. Sekian lama perang, akhirnya Islam menang melawan musuh.
dan akhirnya Palestina merdeka dan juga negara-negara Timur Tengah merdeka. Nah, ini yang paling diinginkan semua orang Muslim di dunia ya. Kita masuk ke takwilnya. Mimpi Mahesa ini waktu dia menyampaikan umurnya 13 kali 15 tahun mengandung rangkaian visi yang sangat padat dan kaya makna secara keseluruhan. Mimpi ini menggambarkan sebuah skenario besar tentang perjalanan kaum beriman, dalam hal ini Tanah Uzlah Bukit Lebah, menuju medan perjuangan bersama Al-Mahdi di Pakistan. Sebagaimana dalam hadis, kemunculan Al-Mahdi itu akan dimunculkan dulu peristiwa-peristiwa dahsyat. Jadi secara semacam sepaket ya, paketannya ada. Satu sisi kejadian-kejadian besar itu memuluskan prosesnya. Karena kita tahu semua bahwa kondisi dunia hari ini sudah masuk dalam sebuah sistem yang mencengkeram kuat. Dan di banyak mimpi Muhammad Qasim seperti dalam sebuah sistem yang seperti jaring yang mengikat ya. Bahkan semua orang dalam mimpinya menganggap nggak ada yang bisa keluar dari sistem itu. Dan semua orang hari ini di luar sana merasakan seperti itu. Bahkan ketika ingin keluar dari sistem itu, pasti dianggap buang-buang waktu, sia-sia. Kan banyak mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Nanti kita lihat. Kemudian donasi dari seorang donatur kaya yang kemudian digunakan Kang Diki untuk memberangkatkan seluruh penghuni Tanah Uzlah ke Pakistan menunjukkan bahwa rezeki dan dukungan material bagi perjuangan ini akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka sebagai bentuk pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang istiqamah. Artinya apa? Kita yang bergerak, Allah yang menggerakkan hati orang lain untuk mendonasikan untuk perjuangan ini. Sepertilah cara Allah yang tidak pernah kita sangka. Kemudian tenggelamnya pulau-pulau di Indonesia saat dilihat dari atas merupakan simbol yang sangat berat dan penting, menandakan bahwa Indonesia akan mengalami ujian besar dan besar yang bersifat fisik maupun spiritual sebelum atau selama periode pergolakan dari zaman ini berlangsung. Makanya di Masjid Gaza sudah mengirim banyak blueprint dan roadmap dalam rangka menyampaikan ini, karena banyak pesan di sana yang harus tersampaikan supaya harus siap-siap menghadapi ujian besar tersebut. Jadi sekali lagi mimpi ini ditujukan untuk ya orang teman-teman di luar sana, bahkan yang belum percaya sekalipun, dengan mimpi-mimpi di akhir zaman yang dinamakan mubasyarat tersebut. Dan sudah dipermudah, dibikinkan blueprint dan roadmapnya sudah dipermudah, tinggal baca. Tinggal baca kan? Meskipun sudah di resume, tetap saja panjangnya 200 halaman lebih. Baru lihat tuh bukunya, tebal banget, malas ah. Itu yang banyak terjadi di kita. Makanya dikirim ke banyak orang, biar ada yang nyantol. Lanjut, perang dunia yang menghancurkan Timur Tengah termasuk Palestina, namun Mekah terdiri, menunjukkan bahwa meskipun dunia Islam mengalami guncangan luar biasa, tempat paling suci tetap terlindungi oleh izin Allah. Kepemimpinan Muhammad Qasim sebagai Presiden Pakistan dan Panglima Perang dengan menggunakan pedang bercabang 2 warisan Nabi Muhammad SAW merupakan simbol paling tegas dalam mimpi ini yang mengisyaratkan kedudukan Imam Mahdi sebagai pemimpin politik dan militer umat Islam dunia. Jadi 2. Jadi makna pedang bercabang 2 itu kedudukan sebagai pemimpin politik dan militer. Jadi
dua sekaligus ya. Dan ini ada kan tadi dalam mimpinya sendiri. Dan secara agak langsung ini kasar-kasarnya dia mengumumkan sendiri bahwa dialah calon Imam Mahdi itu sendiri. Kalau kita paham maknanya dengan mimpinya ketika dia diserahkan pedang itu, meskipun dia sembunyikan karena dia tidak ingin. Makanya hari ini dia marah semarah-marahnya kepada yang mengatakan bahwa dialah calon Imam Mahdi. Dan itu sebenarnya bagian dari mimpinya juga. Makanya saya bilang tadi di awal, ini untuk yang memiliki mimpi yang Muhammad Qasim itu sendiri. Semoga pesan ini tersampaikan kepada beliau ya. Karena dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan lukisan tersebut kecuali dengan yang bisa menyelesaikan dalam mimpinya. Makanya saya secara pribadi ketika melihat dua hal ini, saya katakan ketika Muhammad Qasim dengan kita seperti dua sisi mata uang, nggak bisa dipisah. Makanya kemarin siapa yang menyampaikan mimpi harus bersatu itu? Mimpi siapa itu? Nah, itu kan maknanya sama. Jadi Muhammad Qasim dikasih mimpi secara global, tapi penerjemahnya ada di sini, pelaksananya ada di sini. Itu maksudnya. Pelaksananya ada di sini. Yang menerjemahkan secara jelas itu ada di sini orangnya. Dan harapan berikutnya, dia datang sendiri ke sini untuk melihat. Karena dalam mimpinya sendiri, dia akan datang ke sekolahnya Umar. Dan yang punya karakter Umar di sini orangnya. Yang paling lama di sini siapa? Mas Didi. Mas Didi paling sering tuh di berak-abrik. Karena Umar, karakter Umar itu kan tegas ya. Tapi satu sisi tegasnya keras, tapi ada sisi kelembutannya. Betul kan? Sisi kelembutannya ada, tapi sisi tegasnya ada. Di sini orangnya. Jadi saran saya untuk saudara Muhammad Qasim, bro Muhammad Qasim, datanglah ke sini. Datang sendiri, nggak usah dengarkan yang samping-sampingmu yang menahan itu. Jadi sudah saatnya untuk Muhammad Qasim masuk ke sekolah Umar. Dalam mimpi yang lain dia harus minum obat. Dan itu juga sudah saatnya sekarang dia minum obat. Minum obatnya di sini. Masuk sini dia kuliah aja. Kita lanjut. Penghuni Bukit Lebah yang turut berperang dalam sebagian gugur dalam pertempuran menunjukkan bahwa pengorbanan nyawa pun akan menjadi bagian dari amanah yang dipikul komunitas Gaza. Namun kemenangan akhir tetap berada di tangan Islam dan Palestina beserta negara-negara Timur Tengah akhirnya meraih kemerdekaan yang telah lama dinantikan. Ini artinya apa? Tetap akan ada yang gugur. Tapi dalam hal ini dalam positif ya, karena dalam sunnatullahnya keberkahan itu akan diiringi dengan dan dibasahinya bumi dengan darah para syuhada. Itulah sunnatullah. Tapi kita di sini sebelum memasuki fase ini kita akan dididik dulu. Dan hari ini di sini di Bukit Lebah pendidikannya makin tegas. Dan Kang Diki akhir-akhir ini selalu menyatakan bagi yang tidak siap silahkan mundur saja. Karena kalau yang lemah dibiarkan nanti akan mengganggu perjalanan.
Ya sederhananya, kalau kendaraan ada owner-nya masalah, kira-kira mau diapakan? Ganti kan? Diganti kan? Servis dulu, kalau nggak bisa diperbaiki ganti. Tapi kalau tukang servisnya agak nakal, itu langsung diganti. Kalau udah mepet, kira-kira mau apa kita? Diganti apa diperbaiki? Ganti. Mepet ini, waktu kita nih perjalanan masih jauh, tinggal sejam waktunya. Kira-kira mau di servis 1 jam lagi atau diganti saja? Ganti kata tukang servisnya. Ini setengah per 4 jam selesai. Tapi kalau pernyervis ini kayaknya 2 hari udah selesai. Jadi setengah seperempat jam kan? Itu kalau orang pikirannya mau cepat. Karena waktu kita dikejar waktu sebenarnya. Mimpi Maesa ini merupakan visi yang menyeluruh tentang rangkaian peristiwa akhir zaman, dimulai dari kebangkitan dukungan material bagi perjuangan Gaza dan kaum Diki. Dan ini akan mulai terlihat besar ketika apa? Kalau kita berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nah, bagian terakhirnya ini yang kita belum sempurna. Ketika itu sempurna, sepertinya akan masuk ke fase ini. Dan itu harus diwujudkan. Dilanjutkan dengan hijrah menuju dilanjutkan dengan hijrah penghuni tanah Uzlah ke Pakistan sebagai pusat gerakan Al-Mahdi, melewati ujian besar atas Indonesia dan dunia Islam secara umum, hingga puncaknya berupa kemenangan Islam setelah perang besar yang melelahkan. Artinya kita akan ke sana, tapi sebelum itu semua kita harus dididik dulu, harus paham dulu seperti apa berorganisasi itu. Jangan ada yang menceng sedikit pun. Jangan ada yang tidak taat dengan amir. Jangan diterjemahkan sendiri. Karena itulah yang terjadi di luar sana hari ini. Menerjemahkan sendiri akhirnya berpecah belah. Dan itu yang tidak diinginkan. Dan dalam mimpi Muhammad Qasim sendiri, kondisi organisasi yang diibaratkan seperti keluarga itulah yang disenangi Allah. Dan itu yang dibenci musuh. Bahkan setan sepertinya sedang berlomba-lomba untuk menghancurkan. Karena ini bagian dari bagian terakhir, episode terakhir sebelum kiamat. Mimpi ini menegaskan 3 hal pokok. Yang pertama, bahwa perjalanan pengorbanan penghuni Bukit Lebah adalah nyata. Jadi bukan simbolis semata. Mereka akan benar-benar terlibat dalam peristiwa sejarah paling besar umat manusia. Membaca ini antara percaya dan tidak. Karena kalau kita melihat kondisi kita ini jauh sekali. Jadi antara percaya dan tidak. Tapi dari satu sisi, kalau Allah lagi berkehendak, nggak ada yang bisa menolak. Terserah Allah kan mau menampilkan siapa. Seperti yang kemarin disampaikan Ustaz bahwa calon Imam Mahdinya seperti itu, tapi Allah lagi berkehendak. Dan tujuan dibalik itu mungkin sebagai ujian untuk umat Islam yang hari ini merasa berilmu, merasa banyak ilmu. Hari ini kan banyak dokter, profesor. Dan kita yang lucu-lucunya, ditanya nggak jelas, bahkan sekolahnya pun nggak jelas, tapi duluan percaya. Tapi itu bagian sunatullah juga ternyata. Yang lucu-lucu dulu udah ikut. Dan di mimpi Muhammad Qasim pun seperti itu kan. Yang kedua, bahwa Muhammad Qasim akan tampil sebagai pemimpin sejati yang mewarisi legitimasi spiritual dari Rasulullah SAW melalui simbol pedang bercabang dua. Artinya apa?
ini pilihan yang telah Allah tetapkan orangnya. Dalam mimpi Muhammad Qasim yang mirip dengan isi Al-Quran, yang judulnya ejekan itu. Jadi ketika Muhammad Qasim menyampaikan mimpi-mimpinya, dia diejek. Dan dalam mimpinya itu sama seperti kalau kita baca ulang mimpinya, itu sama seperti kita membaca surah akhir juz 2 ketika cerita Talut diangkat menjadi raja. Sama persis kalau kita biasa baca Al-Quran di surah itu ya, di juz 2, akhir juz 2 itu ketika Allah menetapkan Talut melalui Nabi Samuel sebagai pemimpin orang Yahudi untuk memerangi Jalut. Tapi ketika sudah ditetapkan, mereka masa sih kayak gini orangnya. Padahal kalau membanding ya, kalau kita membanding antara Talut dengan Muhammad Qasim itu jauh. Talut tubuhnya kekar, dia mantan panglima perang dia, cuma tersembunyi, mungkin Uzza aja ya di pertemuannya. Sini ada yang berotot. Jadi kalau melihat seperti itu masih mendingannya Talut daripada ini. Tapi kan tadi ceritanya mirip-mirip. Dalam mimpinya itu mereka mengabaikan, bahkan menentang. Sama kan yang disampaikan dalam Al-Quran, bahwa ketika Talut ditetapkan Allah sebagai pemimpin Bani Israel waktu itu untuk memerangi Jalut, mereka menolak. Katanya dia miskin, dia bukan bangsawan. Sama kan? Mirip kan dengan hari ini? Bahkan ada tambahannya. Gemulai. Lebih mengerikan lagi. Tapi ini karena Allah sudah berkehendak. Dan Muhammad Qasim dalam mimpinya dia pilihan Nabi. Yang ketiga, bahwa kemenangan akhir adalah kepastian dari Allah meski jalan menuju ke sana penuh pengorbanan dan darah. Kalau di sini baru pengorbanan perasaan. Kalau fisik kayaknya belum, masih dikit-dikit. Kalau kita berdasarkan melihat bagaimana perjuangan para sahabat, yang kita di sini diperlihatkan contohnya dalam penayangan video-video tentang bagaimana para sahabat dulu berjuang. Ini per simbol ya. Pertama, donatur kaya raya yang memberikan donasi kepada Kang Diki. Kehadiran seorang donatur kaya raya dalam mimpi ini bukan suatu kebetulan. Dalam tradisi takbir, sosok orang kaya yang datang dengan kerelaan memberikan hartanya menandakan datangnya pertolongan dari arah yang tidak terduga sebagai manifestasi janji Allah kepada mereka yang berjuang di jalannya. Ini sebagaimana mubasyirat yang sudah pernah disampaikan, bahwa yang uzlah itu Allah sendiri yang menanggung rezekinya. Jangan terlalu khawatir harusnya. Jadi mungkin ada teman-teman yang masih di hatinya mengganjal, ini saya nggak punya apa-apa lagi nih, nggak enak dengan Kang Diki, harus hidup di bawah tanggungan Kang Diki. Sejatinya kalau berdasarkan ini, rezeki itu mengalirnya mungkin pintu masuknya ke Kang Diki, tapi itu kan bagian dari untuk kita yang ada di sini semua. Mungkin saat inilah kita harus mulai menyamakan frekuensi itu.
menyamakan provinsi bahwa kita harus sama keyakinannya bahwa rezekinya datang dari Allah dan Allah yang menanggung itu semua. Itu yang harus digarisbawahi. Donasi ini secara khusus diarahkan kepada Kang Diki Chandra yang dalam konteks perjuangan Gaza merupakan pemimpin yang berikan amanah mempersiapkan umat. Artinya apa? Disinilah miniaturnya itu. Dalam banyak mimpi seperti itu kan. Di sini tempat persiapannya. Jadi yang namanya persiapan itu ya ada jatuh bangunnya, ya Mas Jarda. Jatuh bangun. Tapi jangan jatuh saudara. Muslim itu nggak boleh jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Jangan jatuh lagi setelah ini. Jatuh setelah ini. Artinya kepemimpinan Kang Diki atas komunitas ini akan mendapat dukungan nyata secara material dari pihak luar yang Allah gerakkan hatinya. Jadi Allah yang menggerakkan. Jadi di luar sana banyak orang yang dia bingung mau kemana duitnya diarahkan. Mungkin nggak berseri lagi ya Bang Zul. Tapi dia bingung nih, kayaknya mau kemana desainnya, mau diimbakkan kemana lagi nih. Nah, tapi Allah punya cara sendiri untuk menyalurkan itu. Dan ini sejalan dengan surah Al-Anfal ayat 60. Surah Al-Anfal ayat 60 itu innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi Allah berjual beli dengan orang beriman harta dan jiwanya dengan harganya surga. Jadi yang pengen surga itulah harga yang harus dibayar. Pengen surga kan? Siap bayar harganya? Cuma 1 orang dengan siap. Jadi harganya seperti itu. Dan itu sama seperti hadis yang disampaikan, yang dikatakan kepada malaikat Jibril, gimana kondisi surga? Ketika diperlihatkan kondisi sekelilingnya, kata Jibril, saya nggak yakin orang banyak masuk surga karena kondisi seperti ini. Memang surganya penuh kenikmatan, tapi di sekelilingnya itu harus ada harga mahal yang dibayar. Dan inilah salah satu ceritanya, harga mahal gitu. Yang kedua, kelewatan. Pesawat yang dipesan Kang Diki untuk memberangkatkan penelitian uzlah ke Pakistan. Pesawat dalam tawil mimpi umumnya melambangkan kendaraan perjalanan yang tinggi, cepat, dan membawa banyak orang secara serentak. Ini bukan sekedar perjalanan biasa, melainkan sebuah mobilisasi terorganisir yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang memiliki visi ke depan. Ingat kalimatnya atau jelas, terorganisir. Ingat ya, kalimat itu penting. Terorganisir, bukan serampangan. Terorganisir itu maknanya satu tujuan, satu kata, satu hati, satu frekuensi. Jangan sampai kita bikin acara sendiri, itu bukan terorganisir namanya. Makanya saya bilang tadi, saya bacakan mimpi ini untuk memotivasi, untuk orang yang belum percaya, untuk yang sudah percaya dan sedang dididik di sini. Dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang memiliki visi ke depan. Jujur, saya agak lumayan lama di politik dan saya memperhatikan itu. Meskipun saya nggak dikasih mimpi-mimpi seperti teman-teman di sini, saya dikasih keyakinan saja. Karena saya membaca karakter pemimpin. Dan beliau punya itu, yang nggak dipunya orang lain. Saya dulu ketika tulisan Ustaz Esmata tentang zaman ke depan, beliau menuliskan itu, bahwa dunia akan seperti ini, dunia akan seperti ini. Pas itu dia mentok. Ditanya, kita mau ke depan mau ngapain? Beliau nggak bisa jawab. Maka saya berarti tugas beliau sudah selesai. Maka saya carilah penerjemah. Lama saya cari. Penerjemah mentoknya di situ tuh mau ngapain? Dan itu ada di sini.
Kemudian bahwa pesawat itu dipesan oleh Kang Diki menunjukkan bahwa beliaulah yang menjadi penggerak dan penanggung jawab perjalanan besar ini. Dan itu semacam sudah ditakdirkan. Sama ya tadi. Muhammad Qasim melukis separuh, nggak selesai. Dan harus diselesaikan orang lain. Dan di sini, kalau secara literal, yang bisa melukiskan Kang Diki. Terjemahan lukisannya yang red menyelesaikan bagian akhir itu. Jadi kita harus memahami sampai ke sana bahwa kita, jadi meskipun kondisi kita ini antara percaya dan tidak, tapi itu ada sisi bagusnya juga. Jadi ada sisi bagusnya. Sisi bagusnya apa? Hikmahnya. Supaya kita tidak terjatuh pada gulu dan keseluruhan sekaligus. Dan itu sama juga kepada kami pun seperti itu. Yang dalam banyak mimpi komunitas Gaza telah ditetapkan sebagai tanah tempat Al-Mahdi akan tampil. Jadi, berarti waktunya sudah dekat. Jadi ini sekaligus pesan kepada Muhammad Qasim sendiri untuk segera bersiap-siap. Dan kita tahu kalau berdasarkan mimpi-mimpi ini, dia sekarang dalam keadaan depresi. Dan kita menawarkan solusi. Datanglah ke sini untuk menghilangkan itu semua. Sini tenang, meskipun dipaksa-paksa untuk tahajud, tapi tenang di sini, penuh inspirasi di sini. Ya, perjalanan ini adalah hijrah strategis, perpindahan dari tempat persiapan. Nah, kan kalimatnya diulang lagi, persiapan di sini, tempat persiapan. Yang nggak siap-siap, siap-siap. Jadi bahasa Indonesia itu agak aneh memang. Kalimatnya persiapan, yang nggak siap-siap, siap-siap. Menuju medan perjuangan sesungguhnya. Artinya belum dimulai, baru akan mulai perjuangan sesungguhnya itu. Yang ketiga, pulau-pulau di Indonesia tenggelam saat dilihat dari atas pesawat. Ini agak cepat saja ya. Ini adalah simbol yang paling berat dalam mimpi ini dan harus ditakwil dengan sangat hati-hati. Melihat ke bawah dari pesawat, yakni dari ketinggian, lalu menyaksikan pulau-pulau Indonesia tenggelam menandakan bahwa sang pemimpi diperlihatkan sebuah peristiwa besar dari sudut pandang yang tinggi dan menyeluruh, bukan sudut pandang orang yang sedang mengalaminya dari bawah. Tenggelamnya pulau-pulau Indonesia dalam takwil dapat bermakna dua lapis. Nah, ini maknanya pun berlapis. Lapis pertama adalah makna fisik. Indonesia akan mengalami musibah besar yang bersifat kebumian, entah bencana alam. Dan BMKG sudah memberikan warning itu sudah lama. Dan hari ini kembali disampaikan tentang apa namanya, El Nino. Apa sih yang terbesar itu? Saya lupa namanya. Yang panas super ya. Itu kan bagian dari ini sebenarnya. Dan mulai terjadi ini sebenarnya. Jadi kalau kita melihat ini, Indonesia harus siap-siap. Atau yang kedua, kondisi sosial politik yang menyebabkan tenggelamnya tatanan yang ada. Kita juga sudah melihat beberapa hari ini demo besar-besaran kan. Dan berita, nggak apa-apa juga kalau lihat ya, karena memang lagi ditahan HP-nya. Tapi di luar sana rame demo, mahasiswa pada turun di jalan, entah itu ada yang menunggangi atau tidak, wallahu alam. Dan jelas kondisinya ke arah sana. Orang lagi lapar itu susah ditenangkan, betul nggak?
Pilihannya cuma ada dua, orang lapar itu mati kelaparan atau kematian. sama-sama mati. Ya kan, mencuri mati digebukin, nggak mencuri mati sendirian. Ya ngamuk lah. Belum lagi itu kan lapar ya, ini belum lagi ketidakadilan, itu lebih lapar lagi itu. Lapis kedua apa? Makna spiritual. Indonesia yang selama ini diharapkan menjadi pemantik kebangkitan Islam dari Timur. Ingat ya. Ini. Indonesia yang selama ini diharapkan menjadi pemantik kebangkitan Islam dari Timur. Ingat. Banyak yang menyampaikan ini. Saya lupa dulu yang disampaikan Ustaz Salim. Di mana, di Masjid Ibu Karyan ya, dia kedatangan Syekh dari Palestina, dari Timur Tengah, ada beberapa menyampaikan bahwa kata dia Salim ini masih di PKS ya, kata dia, kata Syekh tadi, saya melihat memang Indonesia Allah yang akan membangkitkan Islam itu dari sisi banyak hal beliau melihat. Cuma kata beliau satu yang belum terlihat itu. Nah, cuma saya nggak tahu satu itu apa. Mungkin inilah satunya. Dan itu saya sampaikan. Dan itu berbarengan dengan cerita mimpi pemuda Palestina yang memimpikan bahwa yang membebaskan Palestina itu orang Indonesia. Berbarengan itu ceritanya. Saya masih aktif dulu di sana. Cerita itu disampaikan dan ramai di kami. Dan ini sekaligus untuk teman-teman yang ada di PKS maupun di Gelora. Ingat itu. Bukan promosi Geloranya, saya ingin teman-temannya saja. Karena ternyata banyak juga yang percaya ya di level bawahnya. Tapi memang seperti itu. Yang percaya memang sunatullahnya dari bawah dulu, naik ke atas. Dan dalam mimpi Banyak Muhammad Qasim, para pemimpin itu terlambat percayanya. Celaka kata dalam mimpi Muhammad. Kenapa kita nggak dari dulu percaya? Dan itu terlambat. Maksud saya nyampaikan ini, jangan sampai terlambat. Masih ada waktu. Karena kenapa saya nyampaikan ini? Karena semua pergerakan di dunia Islam itu mengharapkan kebangkitan Islam semua. Tapi caranya belum ketemu. Dan hari ini kita tawarkan solusinya. Tapi karena mimpi mungkin bikin banyak orang yang percaya. Mimpi kalau percaya. Tapi mereka lupa bahwa Nabi sudah menyampaikan mendekati hari kiamat, mimpi benar makin banyak bermunculan. Dan itu bagian dari satu bagian dari 46 kenabian. Bahkan ketika hadis itu sampaikan, kata Nabi, setelahku tidak ada lagi nabi dan tidak lagi wahyu. Sayyidina Anas yang dari kecil dia bersama Nabi itu merasa berat. Jadi Sayyidina Anas itu dititipkan kepada Nabi untuk membantu Rasulullah, dan dia bersama Nabi dan melihat karakter Nabi. Kata beliau, berat tanpa wahyu hidup di akhir zaman, apalagi kita di akhir zaman, musuhnya berat, Dajjal, dan didukung oleh iblis dan bala tentaranya, makin berat. Makanya mungkin wajar dikasih dua kepemimpinan sekaligus. Jadi mungkin di akhir zaman kepemimpinan ini kolektif ya. Makanya tadi tidak bisa melukis sendirian, harus diselesaikan dua orang. Itu maksudnya. Semoga pesan disampaikan kepada beliau ya, dan semua orang. Jadi Indonesia akan melewati ujian yang sangat berat terlebih dahulu sebelum bangkit.
Dan itu ada tujuan, ada hikmah di balik itu semua. Karena kebanyakan manusia itu tidak akan sadar sebelum sampai di titik nadir. Bahkan dalam mimpinya Muhammad Qasim, dia sendiri pun akan sampai di titik nadir itu sendiri, baru dia mulai menyadari. Dan sepertinya dia sekarang dalam kondisi itu, titik nadir. Tenggelam di sini bisa juga berarti hancurnya sistem yang rusak sebagai syarat untuk munculnya yang baru.